Anda kembali menyaksikan Breaking News TV One pemirsa, dan saat ini saya sudah bersama dengan narasumber kami selaku pengamat Timur Tengah, Bapak Nurholis. Selamat malam, Pak. Ya, selamat malam. Kita akan memperbarui informasi bagaimana kondisi terkini di Gaza, Pak, melalui media internasional Al Jazeera, di mana untuk Pak Nur bisa membantu pemirsa TV One menerjemahkan bagaimana situasi terkini di sana. Kita kembali terhubung dengan stasiun televisi Al Jazeera untuk mengikuti perkembangan terkini di jalur Gaza. Ini adalah kondisi di Jabalia, jalur Gaza, dilaporkan oleh reporter Al Jazeera, di mana pada hari ini ada jumlah korban yang jatuh itu cukup besar atau sangat besar bahkan. Ya, ada sebuah rumah yang dihuni oleh pemukim, oleh warga Gaza menjadi sasaran serangan Israel. Bahkan dilaporkan oleh Kepala Rumah Sakit seluruh Gaza melaporkan bahwa dalam hari ini saja diperkirakan jumlah korban yang jatuh itu lebih dari 1.000. Sementara itu juga ya, rumah sakit, terutama rumah sakit Ashifa, menjadi sasaran utama. Tidak ada perbedaan antara utara dan selatan. Semua wilayah yang ada di jalur Gaza menjadi sasaran serangan udara Israel dan juga serangan artileri dan bom-bom yang dilancarkan oleh tank Israel. Tidak ada warga yang aman dari serangan ini. Ya, faktanya bahwa selatan juga banyak korban yang jatuh di sana. Diperkirakan bahkan sampai jumlahnya 47% dari total korban di jalur Gaza itu juga justru ada di selatan. Ada di kawasan Khan Yunis dan Khan Yunis yang masuk kawasan selatan juga menjadi serangan udara Israel sejak pagi tadi. Ada sebuah keluarga yang satu keluarga gugur akibat serangan Israel ini dalam satu hari. Ya, sementara itu disampaikan oleh Kepala Urusan Darurat di Rumah Sakit Ashifa, ya, dilaporkan bahwa Israel terus ya mengusir para pasien dan juga dokter yang ada di Rumah Sakit Ashifa. Mereka penjajah Israel melakukan pemeriksaan, interogasi, bahkan banyak dari pasien yang terpaksa meninggalkan rumah sakit dengan berjalan kaki. Mereka berjalan kaki menuju arah selatan, sementara yang tinggal adalah pasien yang tidak sanggup berjalan lagi. Ini adalah para korban luka yang ada di Rumah Sakit Ashifa, rumah sakit terbesar yang ada di jalur Gaza, yang saat ini berada di bawah kendali Israel. Ya, di mana Israel melakukan pengusiran tenaga medis, dokter dan bahkan pasien juga ikut diusir. Saat ini rumah sakit sudah nyaris tidak berfungsi, di mana apa yang dilakukan oleh tenaga medis yang ada di dalamnya, mereka berupaya memberikan bantuan seadanya saja. Kondisi Rumah Sakit Ashifa sangat kritis, sangat mengenaskan. Ya, tampak ada bekas penggerebekan. Ya, pengerusakan yang dilakukan oleh tentara Israel. Ya, tentara Israel mengklaim bahwa rumah sakit ini dijadikan tempat persembunyian para pejuang Palestina, tetapi oleh pejuang Palestina justru dibantah dan menuduh pihak penjajah Zionis Israel menjadikan rumah sakit sebagai tameng atau perisai hidup dari serangan para pejuang Palestina. Al Jazeera mendapatkan video eksklusif kondisi yang ada di Rumah Sakit Ashifa. Ya, tampak banyak anak-anak yang ditangani dengan peralatan seadanya. Ya, dilaporkan bahwa kondisi di Rumah Sakit Ashifa sangat mengenaskan. Ya, di mana dilaporkan bahwa Zionis Israel memaksa keluar para pasien. Ya, dilaporkan oleh dokter di Rumah Sakit Ashifa, di mana pasukan Zionis Israel meminta agar atau menginstruksikan agar rumah sakit dikosongkan. Ya, sehingga terpaksa ratusan pasien dan juga tenaga medis terpaksa keluar dari rumah sakit ini. Sementara itu rumah sakit dikepung dengan tank-tank Israel di sekelilingnya.
Ya, sebagian besar dari pasien dan tenaga medis tersebut terpaksa keluar dengan berjalan kaki ke arah selatan. Ya, dilaporkan bahwa sebelumnya jumlah korban luka-luka mencapai 650 orang yang ada di Rumah Sakit Asy-Syifa. Perlu diketahui bahwa Rumah Sakit Asy-Syifa ini bukan hanya merupakan tempat untuk merawat pasien dan juga korban luka, tapi juga dijadikan tempat pengungsian oleh sebagian warga jalur Gaza yang ada di sekitar rumah sakit. Ya, tampak rumah sakit berupaya ya menangani bayi yang ada dengan peralatan seadanya. Dan sebelumnya dokter yang ada di Rumah Sakit Asy-Syifa menolak untuk keluar, menolak untuk pindah dari rumah sakit tanpa ada jaminan atau tanpa diikuti oleh para pasien yang sanggup berjalan. Ya, dilaporkan bahwa sementara situasi di Asy-Syifa sangat kritis, sangat mengenaskan. Pada saat yang sama, tank Israel terus melancarkan serangan baik di utara maupun di selatan, sehingga mengakibatkan korban jatuh. Ya, dilaporkan bahwa ada sejumlah wilayah di kawasan pinggiran Tel Aviv dilaporkan menjadi sasaran roket dari pejuang Palestina dari kelompok Brigade Izzuddin Al-Qassam. Ini laporan dari reporter Al Jazeera yang ada di Tel Aviv. Ya, dilaporkan bahwa ada sebuah serangan yang dilancarkan oleh para pejuang Palestina ke kawasan Tel Aviv tanpa ada didahului oleh sirene peringatan perang. Ini menunjukkan bahwa serangan roket tersebut kembali menunjukkan bahwa Iron Dome atau kubah pelindung milik Israel gagal melindungi warga Israel, melindungi kota-kota Israel dari serangan pejuang Palestina yang terus melancarkan serangan roket ke berbagai wilayah Israel sebagai balasan terhadap kekejian terhadap pembantaian yang dilakukan oleh Israel di jalur Gaza. Ya, dilaporkan bahwa sejumlah roket itu bahkan juga menyasar tengah kota atau pusat kota di Tel Aviv yang merupakan ibu kota Israel. Sementara itu, ya, ada sebuah demonstrasi yang digalang oleh kelompok etnis Arab yang ada di Israel dan juga kelompok faksi demokratis. Mereka melakukan demonstrasi di ibu kota Tel Aviv. Mereka meminta agar invasi Israel dan operasi militer yang dilakukan oleh Israel di jalur Gaza segera dihentikan untuk menghentikan pembantaian dan tragedi kemanusiaan yang saat ini terus terjadi di jalur Gaza. Ya, meski demikian, permintaan dan demonstrasi ini justru ditanggapi oleh sayap kanan atau garis keras Israel yang meminta agar mereka ditangkap karena sudah menyuarakan pendapat yang berbeda dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah Israel di jalur Gaza. Saat ini memang ada konflik atau perbedaan pendapat di tubuh pemerintahan Israel, apakah terus melanjutkan operasi Israel dan serangan darat maupun serangan udara yang ada di jalur Gaza, ataukah ada tindakan lain yang perlu dilakukan khususnya untuk menyelamatkan para tawanan yang saat ini berada di tangan para pejuang Palestina. Ya, dilaporkan bahwa demonstrasi akan terjadi di berbagai tempat di Tel Aviv. Ya, sementara itu juga demonstrasi juga terjadi di berbagai kota-kota dunia. Ya, di mana demonstrasi yang ada di Israel, mereka
fokus untuk meminta agar para tawanan, agar pemerintah Zionis Israel secara serius melakukan negosiasi dengan para pejuang Palestina untuk membebaskan para tahanan yang saat ini berada di tangan para pejuang Palestina. Inilah gambaran dari demonstrasi yang saat ini terjadi atau yang terjadi dalam hari-hari ini di Israel. Ya, ada semacam kekhawatiran bahwa dari sebagian warga Israel bahwa mereka juga akan menjadi sasaran dari penculikan atau penangkapan dari pihak pejuang Palestina. Ya, sementara itu demonstrasi terus terjadi di berbagai kota yang ada di Eropa. Mereka mengecam kebiadaban Israel di jalur Gaza dan mereka meminta agar segera dilakukan gencatan senjata dan penghentian serangan, penghentian invasi yang dilakukan oleh Israel di jalur Gaza. Salah satunya di Inggris. Dilaporkan bahwa ada puluhan ribu warga Paris, ibu kota Prancis, yang melakukan demonstrasi di kota Paris. Mereka meminta agar segera dilakukan penghentian atau gencatan senjata dan juga penghentian serangan. Ini adalah gambaran dari salah satu demonstrasi yang terjadi di berbagai kota-kota Eropa. Ya, mereka semua sepakat meminta agar segera dihentikan perang ini dan juga agar seluruh bantuan kemanusiaan bisa masuk. Ya, ini ya, mereka terus mengecam pembantaian dan kekejaman yang dilakukan oleh Israel, di mana Israel sudah melanggar seluruh hukum internasional, seluruh nilai-nilai kemanusiaan. Ya, bahkan mereka tidak peduli dengan hujan yang turun. Mereka terus melakukan demonstrasi, menyuarakan tuntutan agar segera dihentikannya perang dan bantuan kemanusiaan segera masuk ke jalur Gaza yang saat ini tengah berada dalam situasi yang kritis. Mereka meminta agar kepada pemerintah-pemerintah yang ada di negara-negara barat agar melakukan tindakan konkret agar dapat segera menghentikan dan membantu masuknya bantuan kemanusiaan yang saat ini tersendat dan tidak bisa masuk ke jalur Gaza. Tetaplah bersama kami di Breaking News TV One usai jeda berikut ini.